Realisasi penerimaan pajak di akhir Januari yang minus 15,3% ini menurut Anda seperti apa posisinya kalau kita ada di minus 15,3%? Apakah juga termasuk kategori masih cukup terjaga? Dan kedepannya untuk penerimaan pajak apa sih sebenarnya yang masih kita miliki sebagai amunisi untuk memaksimalkan penerimaan pajak? Ya untuk minus 15,3 memang kalau kita lihat angkanya cukup buruk ya, tetapi kita harus lihat base year effect untuk periode bulan Januari pada tahun 2020 itu kan relatif tinggi juga karena kondisinya pada saat itu belum terjadi pandemi COVID-19. Jadi kita harapkan untuk ke depannya pendapatan negara bisa digenjot lagi terutama menyongsong kondisi pemulihan ekonomi global yang relatif membaik. Lalu kita Hmm. bisa berharap dari pendapatan pajak ekspor ataupun juga bea keluar untuk barang-barang ekspor kita. Lalu yang ketiga juga kita berharap juga kenaikan harga komoditas juga bisa berdampak positif terhadap pendapatan negara kita. Lalu juga seperti yang tadi saya sampaikan juga aktivitas ekonomi masyarakat juga perlahan juga kelihatannya sudah mulai meningkat terutama yang berbasis domestik. Dan di sisi yang lain juga kita melihat dari sisi penjualan retail, lalu juga indeks kepercayaan konsumen, memang kalau kita lihat angkanya relatif masih pesimis, tetapi ada semacam harapan untuk kondisinya relatif membaik ya. Dan di sisi yang lain juga kunci dari pemerintah untuk memberikan suatu insentif yang kelihatannya fokus untuk masyarakat menengah ke bawah, lalu juga UMKM ataupun sektor kesehatan. Ini kita harapkan ke depannya memberikan suatu multiplier effect. Pada saat ini memang mereka dari sisi pemerintah memang memberikan suatu relaksasi, tetapi ke depannya dengan suatu relaksasi yang memanjakan masyarakat dengan baik, kita harapkan ke depannya tentunya akan ada value added yang mereka berikan dalam hal belanja konsumsi. Karena tentunya kalau kita lihat dari porsi ekonomi kita yang mayoritas didominasi oleh belanja untuk rumah tangga, kita harapkan sektor ini bisa memberikan suatu penopang untuk fiskal kita ke depannya. Sehingga defisit fiskal kita tetap terjaga sesuai target pemerintah, tidak membengkak, dan utang kita pun juga terutama untuk utang pemerintah kita tidak mengalami lonjakan yang luar biasa. Dan kita berharap memang kalau dari situasi yang terjadi dalam beberapa periode terakhir, utang kita itu kan pertumbuhannya relatif terjaga dengan angka rasio total utang pemerintah pun juga masih relatif moderat dibandingkan dengan negara-negara yang lain begitu. Jadi untuk prospeknya memang kondisinya relatif lebih baik ya. Jadi untuk saat ini ada harapan ya, walaupun memang kunci utamanya adalah vaksin ini harus cepat didistribusikan dan suplainya terus terjaga sehingga sektor kesehatan kita bisa cepat pulih sehingga aktivitas ekonomi pun juga Hmm. bisa kembali secara berangsur seperti kondisi sebelum ada COVID-19. Baik. Ada kalimat banjir stimulus dari tiga otoritas langsung ini Mas Mirdal, BI, kemudian pemerintah sampai ke OJK. Semuanya tujuannya agar masyarakat mau berbelanja dalam tanda kutip dan konsumsi rumah tangga bisa di-encourage lebih dinamis lagi. Pandangan Anda, apakah banjir stimulus ini akan segera memberikan efek untuk bulan-bulan berikutnya kalau kita sudah dapatkan angka defisit APBN di Januari? Ya, kalau untuk banjir stimulus ini memang ini langkah yang harus dilakukan ya, untuk otoritas karena kalau kita melihat langkah dari negara lain pun juga kelihatannya hampir sama, hampir serupa ya, dan kita harapkan memang di tengah lesunya untuk aktivitas konsumsi domestik, karena kalau kita lihat dari tahun 2020 untuk sektor konsumsi rumah tangga membuka pertumbuhan ekonomi negatif, kita harapkan ada sedikit perbaikan ya dengan harapan masyarakat menengah ke atas itu melakukan aktivitas belanja. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.